Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrista Dwi Bistari. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2020B. Dengan nomor induk mahasiswa 2005110593. Kepada rekan-rekan semuanya, di sini saya menjelaskan mengenai sejarah Laksamana Raja di Laut yang berasal dari daerah Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Sebelum saya memulai mengenai sejarah Laksamana Raja di Laut, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ahmad dengan usia 38 tahun sebagai pemuda setempat yang memberikan saya informasi mengenai sejarah Laksamana Raja di Laut. Asal-usul Laksamana Raja di Laut. Dahulunya, Datuk atau biasa disebut dengan Enci Ibrahim merupakan Datuk Laksamana Raja di Laut I yang berkuasa pada tahun 1767 Masehi sampai dengan 1807 Masehi. Ada 4 datuk yang memerintah di Bukit Batu. 3 penerusnya adalah Datuk Khamis, Datuk Abdullah Saleh, dan Datuk Ali Akbar. Mereka digelari Datuk Laksamana II sampai dengan Datuk Laksamana IV. Datuk Laksamana merupakan pembesar kerajaan Siak yang semula bermukim di Bengkalis, kemudian memindahkan lokasi pemerintahannya ke Bukit Batu. Dalam sejarahnya, Laksamana Raja di Laut merupakan keturunan Bugis dan Melayu, di mana Daeng Tuagi, anak dari Sultan Wajo yang kawin dengan anak Datuk Bandar Bengkalis, Enci Emas, seorang perempuan yang berkuasa di Pulau Bengkalis. Daeng Tuagi ketika menikahi Enci Emas telah berjanji untuk tidak memakai gelar bangsawan Bugis bagi keturunannya. Dari perkawinannya, ia mendapat seorang anak yang bernama Datuk Bandar Jamal, yang kelak menggantikan ibunya sebagai penguasa Bengkalis. Konon, Datuk atau Enci Ibrahim disebut-sebut Datuk Laksamana Raja di Laut I yang berkuasa pada tahun 1767 Masehi sampai dengan 1807 Masehi. Rumah Datuk Laksamana di Laut IV atau disebut dengan Laksamana Ali Akbar terletak di Desa Sukajadi sekitar 35 km dari kota Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis. Rumah peninggalan Laksamana ini seperti rumah adat atau rumah tradisi Riau, berbentuk panggung dengan motif-motif Melayu di beberapa ornamen bangunannya. Banyak kisah-kisah mistis yang diungkapkan oleh warga setempat, terutama harimau jadi-jadian, buaya penunggu, dan lain sebagainya. Ini terkait sumpah selama 100 tahun yang keramat. Nilai mistisnya menjadi penarik sekaligus faktor hambat bagi sebagian orang yang penasaran dengan makam Laksamana Raja di Laut. Tidak jauh dari rumah Laksamana Raja di Laut akan terlihat 2 makam datuk penguasa laut, yakni Laksamana II dan Laksamana IV. Kedua makam ini terletak di belakang Masjid Jami Al-Haq, masjid tua peninggalan para Laksamana dahulunya. Banyak sejarah lampau tentang kejayaan kerajaan Siak terdahulu. Laksamana Raja di Laut merupakan penjaga pesisir pantai Selat Malaka. Lokasi makam ini menjadi situs sejarah ramai dikunjungi wisatawan untuk berziarah, ataupun hanya sekedar melihat-lihat saja. Di sini juga terdapat meriam kuno yang merupakan peninggalan dari Datuk Laksamana Raja di Laut. Ini merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh Datuk Laksamana Raja di Laut untuk mengusir serta menghadapi para perompak yang kerap mengganggu keamanan di wilayah laut. Tujuan dan fungsi Laksamana Raja di Laut. Tujuannya saat itu adalah untuk membela kebenaran dan mempertahankan kerajaannya pada masa itu. Fungsi pada zaman dahulu yaitu keempat, beristirahat dan bersandarnya kapal.
Fungsi pada zaman sekarang yaitu sebagai tempat berziarah ke kuburan Laksamana Raja di Laut bagi masyarakat serta tempat untuk berwisata. Datuk Laksamana juga punya bala tentara laut sigap menghalau balik setiap serangan. Kabarnya, keberadaan Laksamana Raja di Laut bukan atas titah kerajaan Bengkalis, karena Bengkalis saat itu berupa kebatinan. Tetapi, Laksamana Raja di Laut merupakan pemegang titah kerajaan Siak untuk menjaga keamanan di pesisir pulau berbatasan dengan Selat Malaka. Salah satu bukti keberadaan Laksamana Raja di Laut dapat kita lihat melalui meriam peninggalannya. Akses jalan dan jembatan menuju situs sejarah meriam Datuk Laksamana Raja di Laut yang terletak di Dusun Muara Laut, Desa Bukit Baru, Kecamatan Bengkalis.